Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para hadirin hadirat yang diberkahi oleh Allah, yang sama-sama kita hormati pembina dan juga pengurus Yayasan MSK dan juga mudir dan para asatid MSK dan juga para hadirin hadirat peserta seminar ketahanan keluarga yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Dalam waktu yang singkat ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang bagaimana menguatkan mental dan spiritual keluarga di era digital saat ini. Lanjut. Jadi kita lihat ya, tantangan dunia digital pada saat ini datang menghipnotis ya, secara global, dan tidak luput pula masuk arus ini ke ranah umat Islam, arus yang begitu deras, mudah menyelinap ya, dan mempengaruhi mental anak-anak kita khususnya ya. Di era ini semua serba mudah, apapun bisa diakses. Ketika era digital ini tidak dibentengi dengan keimanan, ya, ketakwaan, tentu siapapun akan terbawa arus dan terhipnotis oleh arus-arus perkembangan yang mau tidak mau itu akan selalu ada dan datang ya. Jika salah menyikapi, maka dia akan terseret. Tetapi kalau dia cerdas memanfaatkan, ini justru menjadi sarana kebaikan dan juga sarana dakwah. Tetapi dari sisi lain kita ingin mengungkap ya, berbagai macam kasus-kasus yang muncul ke permukaan di era digital ini, yang itu mengancam generasi di masa mendatang dan juga mengancam ketahanan keluarga ya. Ini ada beberapa masalah ya, dan juga kasus yang Bapak Ibu sekalian sudah ikut mengakses atau sudah mengetahui ya, bagaimana dampak negatif dari dunia digital ini itu sangat banyak sekali ya. Jadi mulai pengaruh-pengaruh digital ini mempermudah orang mengakses maksiat ya, kalau tidak diiringi dengan keimanan ya. Mulai kasus judi online ya, sampai menjajah di penegak hukum ya. Kita beberapa waktu yang lalu mendengar ya dan melihat ya berita bagaimana kasus ini sampai masuk ke ranah seorang ya polisi dan keluarganya, sampai dibakar gara-gara masalah judi ya, judi online. Bahkan
banyak juga dimunculkan di berita itu ASN juga terlibat ya, banyak ya, apalagi masyarakat awam gitu ya, terkait dengan kasus judi online ini. Belum lagi kasus-kasus pornografi ya, kasus asusila ya, posting kemaksiatan tanpa ada rasa malu ya. Ini juga dampaknya mewabah dan mengancam ketahanan keluarga ya. Jadi bagaimana sekarang anak-anak pelajar terseret dengan kasus ini ya, dan sangat miris sekali ya. Tidak hanya pelajar, bahkan kaum orang-orang dewasa dan tua pun ya, juga terseret kasus ini. Sehingga jangan heran kalau sekarang banyak kasus-kasus pemerkosaan, kasus-kasus pergaulan bebas ya, hamil di luar nikah. Ini salah satunya penyebabnya karena dampak tadi ya, pornografi ya. Demikian juga berita-berita hoak ya, berita-berita palsu yang banyak dijumpai ya, beredar di media sosial. Ini juga menyebabkan kesenjangan ya, pertikaian dan menebarkan kebencian ya. Demikian juga candu medsos ya, candu ya. Jadi orang menghabiskan waktunya di media sosial hanya untuk memposting atau membaca hal-hal yang kurang bermanfaat atau kontraproduktif ya, yang terkadang membuat kesenjangan hubungan antara suami, istri, ya, anak, masing-masing megang media sosial. Jadi mereka punya dunia masing-masing walaupun duduk bersebelahan di samping kursi ataupun di meja makan atau di ruang tamu, tetapi pikirannya di luar semua itu. Dekat tapi jauh. Ini kasus sekarang ini membuat kesenjangan di dalam keluarga ya. Ini salah satu penyebabnya karena candu sosial. Orang kepengen update terus ya. Belum lagi candu game ya. Jadi candu game ini juga sangat meresahkan ya. Jadi kalau sudah orang kena candu game sejak kecil, nanti pun sampai besar ini nggak ada obatnya kalau tidak diterapi ya. Apalagi nanti kalau sudah kecanduan game, masuk ke dalam ranah game online, itu judi ujungnya ya. Belum lagi kasus tentang predator digital, ini banyak sekali ya, predator-predator yang muncul di dunia digital ya, yang terkadang kalau anak-anak atau generasi ini tidak dibekali dengan literasi yang cukup, mudah sekali terjebak ya dengan predator digital yang begitu canggih saat ini. Kemudian kasus lagi banyak sekali di situ saya sebutkan, kasus acting yang orang tidak lagi malu memposting gambar, foto yang itu vulgar ya, dan menjadi konsumsi publik ya. Makanya termasuk hati-hati ya kalau kita posting foto, apalagi tolong dihindarkan jangan sampai memposting gambar istrinya atau anak perempuannya khususnya. Itu bahaya sekali ya, di media sosial itu jadi konsumsi publik dan bisa jadi sarana yang menyimpang ya. Belum lagi kasus yang muncul ya, budaya flexing ya. Budaya flexing itu budaya suka pamer ya, pamer kekayaan, pamer dia mendapatkan satu kenikmatan ya, pamer gaya hidup ya, itu flexing ya. Itu menjadi konsumsi, apalagi itu diposting oleh para youtuber ya. Ini akhirnya ditiru dan diikuti ya, menjadi sebuah budaya tersendiri ya. Kemudian lagi bully membuli juga sama ya, budaya bully membuli melalui media sosial, apalagi di kalangan pelajar yang akhirnya menjadikan budaya tawuran ya. Ini juga mengerikan. Belum lagi budaya Korean Wave ini ya, jadi budaya K-pop ya, atau munculnya lagu-lagu Korea, drama-drama Korea, ataupun gaya hidup ala Korea kemudian dimasukkan ke ruang umat Islam ya. Ini juga punya dampak tersendiri ya.
Kemudian lagi juga candu musik ya. Jadi bagaimana dunia sekarang ini musik begitu berkembang pesat ya, tanpa selektif, itu menyebabkan orang terpengaruh itu mental spiritualnya juga. Ketika candu itu muncul, nah ini akan mempengaruhi perilaku dan budaya kehidupannya. Dan tidak kalah lagi budaya rakus yang dipertontonkan, mukbang itu. Mukbang itu orang makan apa saja dimakan gitu ya, kemudian dipertontonkan, budaya mubazir gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi ini ya. Ini hanya sekitar ada berapa 15 kasus atau berapa ini yang saya sebutkan, ini hanya sekedar pengantar gitu. Padahal sebenarnya masih banyak lagi ya kasus-kasus yang muncul disebabkan oleh media sosial di dunia digital saat ini. Dan sebenarnya intinya itu ada di peringatan yang Nabi ingatkan. Jadi semua banyak kasus itu yang sekarang kita jumpai itu, ini sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW akan terjadi pada hari ini ya. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khir wal harir wal khamr wal ma'asib ya. Jadi memang di akhir zaman itu salah satu budaya yang menggurita, yang mau tidak mau ini pasti datang ya. Dan itu ada di tengah-tengah umat Islam. Yaitu tadi budaya menghalalkan ya al-khir ya. Al-khir itu perzinahan ya. Jadi budaya zina itu dianggap biasa karena sering gitu ya, seringnya diposting, seringnya dilakukan oleh masyarakat, seakan-akan itu dianggap wajar. Nah ini sekarang terjadi itu ya, sekarang terjadi. Wal harir dan budaya glamor ya, budaya flexing itu, budaya sutra itu maksudnya ya. Orang sudah nggak punya rasa malu lagi ya, posting ya kemewahan ya. Al-harir ya. Al-harir itu dulu sebagai simbol ya, simbol kemewahan ya. Makanya diharamkan bagi laki-laki ya ketika pakai sutra ini, dan hanya nanti di surga dibolehkan ya. Karena ini sebenarnya budaya-budaya mereka ya. Ya, jadi oleh karena itu ini akan ada di akhir zaman, dan zaman kita udah masuk di situ. Wal khamr ya, khamr ini budaya khamr ya, budaya khamr ya, yang merajalela di mana-mana ya, dan tak terkendali ya. Jadi budaya khamr ini memang akan ada sepanjang zaman, apalagi di akhir zaman. Nah, wal ma'azif, nah ini budaya musik juga sama gitu ya. Ya. Jadi semua tadi budaya-budaya itu induknya ada di sini nih, semuanya begitu. Ya. Makanya isinya media sosial, isinya dunia digital dari sisi negatif ya, yang saya bilang, saya garis bawahi dari sisi negatif itu tidak lepas dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi dalam hadis Bukhari ini ya. Nah sehingga dampaknya lanjut. Dampak ketika kita tidak bisa mengendalikan ya, dari budaya global yang pragmatis tadi, itu terjadi kehilangan makna hidup, atau dalam bahasa kampusnya disebut krisis makna ya. Krisis makna itu artinya wabah manusia modern atau manusia yang hidup di zaman digital itu, yang mereka memburu kenikmatan pragmatis itu ya, kenikmatan sesaat ya. Atau disebut hedonisme ya. Jadi orang itu kepengen cepat gitu ya, cepat saji, sungguh pendek ya, yang penting enak ya, yang penting apa kemauannya itu terlaksana gitu ya, tanpa memikirkan halal maupun haram. Ini namanya hedonis ya. Nah budaya-budaya seperti itu akhirnya apa? Ketika dia tidak mendapati ya, putus asa, jadinya stres, depresi ya. Kemudian apa juga dampak-dampak yang lainnya dari budaya digital yang disimpangkan tadi, minus sosialnya, egois, sulit bergaul ya. Intinya sakit mental ya, sakit mental. Jadi karena paradigma sekuler atau materialistik tadi ya,
Ini yang menyebabkan hilangnya makna di dalam kehidupan. Ini mau tidak mau nanti kalau ini menyerang ya ke dalam rumah tangga, ini juga berdampak negatif ya, bisa menghancurkan daripada rumah tangga itu sendiri. Baik, lanjut ya. Nah, ketika tadi mentalitasnya sudah rusak ya, moralitasnya sudah rusak ya, akibat dampak tadi digitalisasi yang tidak terkendali ya, yang terseret oleh arus itu, maka terjadilah satu kerusakan ya. Ketika akhlak mentalnya sudah rusak ya, di satu peradaban apa yang bisa kita banggakan kalau sudah mentalitasnya rusak? Karena peradaban tadi itu, kejayaan suatu bangsa itu intinya ada di akhlak tadi. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat ya, suatu bangsa itu ditentukan oleh akhlaknya. Jika akhlaknya sudah hilang, maka hilang pula kejayaannya ya. Sehingga simbol-simbol modern berkemajuan misalkan, kalau akhlaknya nggak ada ya sudah, itu tidak ada artinya ya. Di Amerika itu ada satu kota yang disebut dengan kota zombie ya. Philadelphia itu yang peredaran narkobanya itu sudah nggak bisa dicegah lagi ya. Jadi yang juga viral itu di YouTube gitu ya. Jadi bagaimana orang itu sudah kayak zombie gitu ya. Karena udah saking stresnya akhirnya mereka putus asa, dan kemudian mereka untuk melampiaskan keputusasaannya itu dengan narkoba. Akhirnya untuk menghilangkan stres depresi lari ke obat-obat terlarang. Jadinya mereka hilang kemanusiaannya, sudah nggak ada sadar itu ya. Atau ya, juga berdampak putus asa yang menyebabkan kadang orang itu mudah bunuh diri. Banyak itu, setiap hari kita mendengar berita itu ya, orang kasus bunuh diri ya, hanya gara-gara putus asaan ya di dalam menghadapi dunia saat ini. Baik, lanjut ya. Nah, oleh karena itu tadi ya, penting kita kembali kepada keluarga ya. Karena keluarga itu miniatur suatu bangsa ya. Artinya kalau keluarga ini kokoh ya, kokohlah suatu bangsa itu. Tapi kalau keluarga ini adalah rapuh, ya rapuh pula pertahanan keluarga itu, menyebabkan rapuhnya pertahanan suatu bangsa ya. Jadi ibarat sebuah bangunan ya, keluarga itu kayak pondasi ya, batu-batu bata pertama itu yang harus diletakkan sebagai pondasi, dan tumpukan-tumpukan bata berikutnya ya, sehingga tersusun kokoh ya, rapi dan utuh ya. Itulah yang akan membentuk peradaban suatu bangsa. Sehingga di sini kita diperintahkan untuk kembali ya, menjaga keluarga kita ya. Sehingga Allah berfirman di situ ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya. Kita diperintahkan jagalah kalian wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian diri kalian dan keluarga kalian jangan sampai menjadi bahan bakar api neraka ya. Jadi jangan sampai kita menerakakan keluarga kita. Oleh karena itu kita jaga ya, kita didik. Ai alimuhum wa adibuhum, didik mereka dan takdib mereka ya. Lanjut ya. Nah, untuk itu bagaimana cara menjaga, lanjut, ketahanan keluarga ini? Kita perlu melakukan penguatan mental ya, penguatan mental. Mana tadi? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Terus lanjutnya tadi penguatan mental. Nah ini ya. Jadi di zaman serba digital ini kita perlu melakukan penguatan mental keluarga kita ya, penguatan akhlak ya, supaya
tabiat dan juga perilakunya itu terarah ya, dan terkendali, supaya berada di dalam zona kebaikan ya, tidak menyimpang ke sana kemari ya. Karena namanya mental itu bisa dibentuk ya, bisa diarahkan dan bisa dididik. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud itu Nabi SAW menjumpai ada salah seorang sahabat yang kemudian beliau puji, inna fika la khuluqaini yuhibbuhumullah. Kamu itu saya amati punya dua sifat ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu sahabat yang memang secara mental orangnya bagus ya. Apa itu? Yaitu al-hilmu wal anatu ya. Al-hilmu wal anatu ya. Al-hilmu yaitu sifat lapang dada ya, hilm ya. Orangnya sangat sabar, santun, lapang dada. Wal anatu, dan tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah tergesa-gesa ya. Jadi orangnya sangat dewasa, makanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Mentalnya kuat gitu ya. Orang yang mentalnya kuat itu indikatornya ini ya. Orangnya itu dewasa ya, tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah tergesa-gesa ya. Dan dia itu berpikir matang ya, dan berlapang dada. Ya Rasulullah, lalu sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, ahuma khuluqani, apakah dua sifat itu takhalaqtu bihima am jabalani Allahu alaihima? Ya Rasulullah, apakah ya dua akhlak itu ya merupakan hasil usahaku, muktasabah maksudnya, diusahakan, ataukah memang itu bawaan ya? Maka Nabi menjawab ya, qala bal jabalakallahu alaihima. Tapi itu akhlak ya, itu adalah karunia yang Allah berikan kepadamu atas keduanya tadi ya. Qala alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumullah wa rasuluh. Jadi kemudian sahabat ini memuji alhamdulillah yang telah Allah memberikan kepadaku dua akhlak yang terpuji tadi ya. Sifat tadi al-hilmu wal anatu ya, yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi hadirin sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah akhlak tadi itu ada yang sifatnya memang bawaan, ada yang sifatnya memang diusahakan. Jadi bisa dididik manusia itu ya. Jadi manusia itu bisa dididik. Jadi ada yang sifatnya muktasabah. Jadi orang yang asalnya mudah pemarah, mudah terpengaruh, itu juga bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan dengan pendidikan ya. Dan ada juga orang itu yang memang dari sisi bawaannya ya, dari sejak kecil ya, secara fitrahnya itu sudah membawa sifat-sifat terpuji. Orangnya santun, orangnya pemurah ya, tidak mudah marah ya. Jadi memang dua ini akhlak itu ya, disepakati oleh para ulama. Ada yang sifatnya itu adalah jibillah ya, bawaan, ada yang sifatnya muktasabah ya. Muktasabah inilah faktor pendidikan atau lingkungan tadi yang mempengaruhinya ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menanamkan mental yang kuat di dalam keluarga kita sebagai upaya untuk ketahanan keluarga, itu ada beberapa langkah ya, beberapa langkah yang ditawarkan oleh para ulama kita ya. Saya ringkaskan dalam bentuk slide ini ya. Lanjut. Jadi ini metode yang kemudian ditawarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka yang kemudian saya ringkaskan. Yang pertama ya, untuk menanamkan dan pembiasaan mental supaya seseorang gitu ya, baik itu suami, istri atau anak ataupun orang tua, mertua yang menjadi anggota di keluarga itu,
semuanya bisa dididik ya, dididik. Ya, karena tadi mental itu bisa diusahakan ya. Yang pertama caranya adalah dengan pembiasaan ya. Jadi dibiasakan hal-hal yang baik ya, kebiasaan baik ya. Jadi orang itu salah satunya ditentukan oleh kebiasaannya. Bahkan mati pun kadang ditentukan oleh kebiasaannya. Nah, pembiasaan yang baik itu akan mendarah daging ya. Maka oleh karena itu dibiasakan di dalam keluarga itu ya, amalan-amalan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Dari hal yang sangat sederhana, misalkan memulai makan dengan bismillah, atau mau masuk rumah dengan assalamualaikum ya. Atau ketika ketemu ayahnya atau ibundanya ya, disambut ya. Sebagaimana Nabi kalau ke rumah putrinya, ke rumah Fatimah ya, Nabi disambut, dan ketika Fatimah datang juga menyambut ya, dan didudukkan. Jadi dari hal-hal yang sangat sederhana gitu, pembiasaan baik itu akan menjadi akhlak gitu ya, menjadi mental itu. Nah, dunia digital sekarang itu orang maunya sendiri-sendiri itu, tidak peduli suaminya datang ya, istrinya masih mainan HP ya. Kuncinya ditaruh mama di jendela, padahal dia ada di rumah situ. Nah, ini menyelisih sunnah Nabi. Kalau Nabi datang itu istrinya ataupun anaknya, Nabi itu turun. Nah, kalau bahasa orang punya rumah itu kan turun atau ke depan pintu gitu, artinya disambut ya. Itu akhlak kebiasaan baik ya. Beda kalau orang itu di rumah itu udah masing-masing, suami datang, anak datang, sama-sama nggak peduli, hanya peduli dengan HP-nya masing-masing. Nah, ini yang menyebabkan kesenjangan di dalam keluarga itu ya. Akhirnya mudah kalau ada kasus kecil aja mudah tersulut, karena ya orang udah masing-masing gitu ya. Sudah tak peduli, antisosial, bahkan dalam keluarganya sendiri. Nah, semua itu bisa dirubah dengan kebiasaan baik ya. Kebiasaan baik ya. Kemudian setelah kebiasaan baik itu ya, itu butuh yang namanya peneladanan ya. Jadi baik itu butuh contoh itu. Jadi baik itu tidak sekedar teori, tapi tidak secara teoritis, tapi juga harus ada yang praktis itu. Ada contoh yang dilihat. Apalagi kalau itu anak ya, anak itu butuh contoh. Istri juga butuh contoh ya. Semuanya butuh contoh lah ya. Jadi ada model, ada contoh, ada role modelnya. Nah, itu namanya peneladanan. Ya, makanya Nabi itu diutus dari kalangan manusia, dari kalian, min anfusikum, dari manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat, manusia nggak bisa mencontoh, karena malaikat nggak makan, nggak minum, ya, nggak punya istri, nggak punya anak. Makanya Nabi diutus tuh sebagai Nabi dan Rasul itu min anfusikum, dari diri kalian. Karena bisa dicontoh gitu, orang nggak bisa ngeles lagi. Ya, karena sama-sama manusia gitu. Nah, makanya contoh itu penting. Contoh itu sangat penting ya, di dalam pembentukan mental keluarga ya. Itu yang disebut dengan peneladanan. Harus ada teladan dari ayahnya, dari ibunya ya. Kalau ayah ibunya suka berantem, itu teladannya adalah keburukan. Anaknya juga temperamental nanti di situ, di keluarga. Kalau ayah ibunya kerjanya setiap hari hanya mainan HP terus itu ya, sama anaknya juga sama nanti gitu. Karena dilihat itu ya, contohnya seperti itu. Nah, demikian juga tidak cukup juga pembiasaan dan peneladanan, harus ada pendisiplinan, harus didisiplinkan. Kenapa? Karena manusia itu mudah lengah, mudah lalai, mudah lupa. Harus ada pendisiplinan ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah adanya penegakan aturan ya. Jadi sebagaimana kalau kita di sekolah, di pesantren ada aturan, di rumah juga harus ada aturan ya. Apalagi di rumah harus ada aturan. Diatur kapan anak boleh megang HP, kapan istri megang HP ya. Tidak semuanya di-loss, dibebaskan gitu ya. Nanti mereka pada dunianya masing-masing, harus ada aturan di rumah ya. Ya, dibikinlah jadwal ya.
dibikin jadwal. Kalau kita kerja punya jadwal, kenapa di rumah nggak dibikin jadwal? Ada aturannya ya. Terus yang berikutnya butuh kesabaran ya. Jadi memang kita mendidik manusia itu ya, mendidik keluarga itu butuh yang namanya kesabaran ya. Jangan temperamental ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan la tarfa'u al-asa ala ahlikum ya. Jangan temperamen kalian mengangkat tongkat untuk keluarga kalian ya, dikit-dikit dipukulin ya. Kekerasan rumah tangga malah nggak akan menyelesaikan masalah ya. Ya. Jadi itu butuh kesabaran. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir ya. Kita diperintahkan ketika memerintahkan anak istri untuk sholat itu butuh sabar ya, butuh sabar. Ya yang namanya anak walaupun sudah di pesantren nanti pulang kadang subuhnya juga harus dibangunkan ya. Walaupun di pesantren udah mandi, memang begitu. Tapi manusia itu kepingin selonjoran ya, manusia itu kepingin rehat terus gitu ya. Makanya harus dibuat aturan, ya, dibuat sistem ya, supaya dia disiplin ya. Nah ketika mendisiplinkan itu ya butuh kesabaran tadi. Nah, kalau dia dipukulin ya malah nanti sangat jauh ya, atau malah menjaga jarak. Nah ini yang susah kalau udah menjaga jarak nanti antara suami istri dan anak ya. Harus ada pendekatan psikologis tadi ya. Dan yang paling penting ini adalah doa yang intensif ya. Doa yang intensif itu artinya jangan bosan-bosan mendoakan kebaikan ya. Jadi pendekatan langit ini, kalau pendekatan dari pembiasaan berbisik ini pendekatan bumi ya. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Nah, terkadang ya kita sudah maksimal melaksanakan metode dengan berbagai macam caranya tadi belum berhasil karena Allah belum berkehendak ya. Makanya kita doa secara intensif minta hidayah Allah ya. Dan ini yang tidak ada dalam pendidikan barat ya. Makanya banyak pendidikan karakter di barat itu gagal itu. Salah satunya karena memang nggak ada unsur doa di sini ya. Nggak ada unsur keyakinan, nggak ada unsur kepercayaan. Tapi ini adalah cara yang bagaimana menanamkan mental yang kuat di dalam keluarga ya. Dan itu sejak dini, jangan nunggu nanti kalau kuliah, jangan. Makanya kita lihat ya di dalam hadis-hadis itu banyak Nabi berinteraksi dengan anak-anak kecil seperti Ibnu Abbas ya. Ihfadillah yahfadka, wahai anakku, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ini masih anak-anak itu. Hasan Husain ya. Makanya dalam hadis Arba'in itu kan ada riwayat cucunya Nabi yaitu Hasan bin Ali. Itu usia berapa coba Hasan bin Ali itu? Ya. Anak cucu Nabi itu Hasan Husain itu lahir sekitar 3 tahun ketiga Hijriah dan 4 Hijriah. Jadi Nabi ditinggal Nabi itu mereka masih sangat belia, anak-anak sekali. Ya, antara usia 7 tahun, 6 tahun ya. Tapi hafidtu min Rasulillah. Aku hafal dari Nabi, pesan Nabi itu. Dan itu menjadi kaidah dalam fikih, dalam syariat kita. Ma yaribuka ila ma la yuribuka. Itu kan ada Arba'in itu riwayatnya Hasan bin Ali. Itu masih anak-anak itu. Tinggalkan apa yang kamu ragu, tinggalkan syubhat ya, tinggalkan sesuatu yang kamu ragu sampai keraguan itu hilang. Lah anak kecil diajarin Nabi sampai seperti ini, itu dihafal, melekat gitu ya. Jadi pembentukan itu ya, kebiasaan yang terulang-ulang itu akan menjadi satu sikap ya. Dan itu metodenya Nabi SAW, pembiasaan ya. Jadi ini penting jemaah sekalian ya. Terus lanjut. Mana tadi? Kita lihat juga ya, kalau kita lihat sebelumnya. Nah, sebelumnya lagi. Wadhkur fil kitabi Ismail. Sebelumnya yang setelah tadi metode tadi setelah metode ya. Nah, surat Maryam 54 itu ya. Betul ya. Jadi kalau kita lihat ya, metode Al-Qur'an membentuk karakter anak ataupun keluarga itu ya, kita lihat, coba lihat wadhkur fil kitabi, sebutkan ya. Ceritakan wahai Muhammad. Nabi disuruh menceritakan tentang kisah keluarga Nabi Ismail ya. Ya.
Wadkur fil kitabi Ismail ya. Innahu kana, sesungguhnya adalah Nabi Ismail itu shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nah ini ceritakan tentang Ismail ini, sosok keluarga, kepala keluarga yang punya integritas tinggi, shadiq orangnya, jujur ya. Makanya keluarga itu banyak hancur karena masing-masing keluarga nggak punya kejujuran gitu, nggak punya kejujuran sendiri-sendiri ya. Istri kalau nggak jujur bahaya ya. Suami juga sama kalau nggak jujur, anak kalau nggak jujur. Makanya kejujuran Nabi Ismail tolong diceritakan ya, sebagai sifat sebagai seorang rasul dan nabi. Dan apa yang diperintahkan oleh Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nah ini yang paling penting ini. Beliau ini senantiasa memerintahkan keluarganya untuk sholat. Sholat jamaah sekalian ya. Jadi untuk membentuk mentalitas ini dibiasakan. Sholatnya terjaga. Kalau sholat terjaga itu yang lainnya terjaga. Karena sholat itu tanhanil fahsya wal munkar. Sebagai pengendali, kontrol anak-anak kita itu sholat itu. Kontrol untuk istri kita juga sholat, suami kita juga sholat. Kalau sudah nggak ada sholat, arus informasi, arus digital yang sekarang ini itu mudah menyerap itu. Yang diserap itu sisi negatifnya. Kenapa? Karena nggak ada benteng sholat tadi. Nah kalau itu sholat kuat ya, sholatnya beres, maka beres segala urusannya. Makanya oleh karena itu ya, sholat ini menjadi satu ya kebiasaan yang harus terus dijaga dan dijaga ya. Kali sebagai benteng ya, benteng untuk keluarga kita. Lanjut. Nah kemudian lagi ketika melakukan pembiasaan tadi untuk menguatkan mental ya, keluarga kita itu harus ada pendekatan psikologis ya, kedekatan emosional ini antara orang tua, anak, istri ya, dan begitu anggota keluarga yang lainnya. Jadi kalau orang itu dekat secara emosional itu mudah dinasehati. Tapi kalau sudah jauh ya, jaraknya terlalu jauh, jangankan dinasehati, baru didekati dia sudah menjauh ya, tidak akan mendengar itu ya. Maka oleh karena itu nasihat Nabi SAW, la tarfa asauka ala ahlik ya. Jadi jangan kamu mengedepankan ini tongkat ya, kamu angkat ya untuk keluarga. Jangan kedepankan kekerasan. Dahulukan pendekatan-pendekatan yang secara emosional itu membuat mereka sadar itu. Jangan main tangan gitu ya. Lebih kepada apa? Wa akhifhum. Ini kata Nabi, wa akhif, dan buatlah mereka itu takut ya. Hum kepada mereka fillahi. Jadi ajarkan mereka supaya takut kepada Allah ya. Jangan takut dengan tongkat kalian tadi ya. Biasakan anak-anak itu ditanamkan ya, ditanamkan di dalam diri mereka itu ya, untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan ya. Pengawasan Allah dalam kehidupan ya. Sehingga kemana-mana itu selalu ingatkan ya, Allah melihatmu nak ya. Allah bersama kita. Allah Maha mendengar. Itu yang harus ditanamkan. Yang dimasukkan ke dalam benak dan relung hati keluarga kita itu. Untuk istri juga sama begitu, suami juga sama, selalu dinasihatkan seperti itu. Kadang orang tua itu nasihatnya hanya hal-hal yang sifatnya fisik itu. Nah nanti kalau sekolah jangan lupa makan ya. Ngingatin suaminya juga sama. Wah nanti di kantor jangan lupa makan ya, nanti lambungnya, asam lambungnya kumat lah ya. Nggak diingatkan pun ingat ya, namanya manusia perutnya ada sensornya gitu kan. Harusnya diingatkan itu selalu tadi hal-hal yang sifatnya ada keterkaitannya untuk pengawasan Allah di dalam segala gerak-gerik ya, yang mereka lakukan. Nah hati-hati di jalannya nak, ya, misalkan jangan lupa sholat nak, hati-hati di jalan ya, Allah bersamamu, dan begitu seterusnya. Itu namanya wa akhifum fillah. Jadi dekatkan keluarga kalian itu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan tertanam terus itu ya. Itu yang akan tertanam terus itu ya di dalam benak anak-anak kita atau keluarga kita. Ini menyebabkan mereka itu bertahan dalam keadaan
dia nanti di media sosial ingin buka hal-hal yang itu bertentangan atau itu maksiat ya, maka dia ingat, oh iya ya Allah Maha melihat gitu kan, Allah Maha tahu dan seterusnya. Sehingga orang tua atau kita yang tidak bisa mengawasi 24 jam istri, suami, anak-anak kita itu, maka hadirkan pengawasan Allah ya. Sampai CCTV pun nggak bisa mengawasi kan ya. CCTV juga terbatas ya. Pengawasan manusia juga sangat terbatas ya. Maka bagaimana supaya tidak terbatas tadi pengawasan? Hadirkan pengawasan Allah, tanamkan itu, keimanan itu ya, muraqabah itu di dalam benak keluarga kita. Ini yang paling penting ya, menghadirkan Allah di dalam kehidupan nyata ya. Nah kemudian untuk menanamkan tadi penguatan mental itu, dari semua anggota sibukkan dengan beramal ya, sibuk beramal itu dalam kebaikan ya. Jangan sampai ada waktu luang. Nah ini penyakit, kalau ada waktu luang ya, itu biasanya terjebak untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, terseret gitu ya, terseret. Padahal sebenarnya Nabi mengingatkan agar kita itu sibuk bagaimanapun ya keadaannya untuk tetap beramal, meninggalkan hal-hal yang tak ada manfaatnya atau kontraproduktif. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya. Jadi termasuk orang itu kalau sudah mendekati sempurna keimanannya itu dia sudah meninggalkan hal-hal yang kontraproduktif yang nggak ada manfaatnya ya, nggak ada manfaatnya dia tinggalin ya. Ada satu survei dan penelitian itu, anak-anak itu ya, hampir anak-anak di seluruh dunia ini ya, tidak hanya di Indonesia, itu sehari menghabiskan bersama gadgetnya ya, ya itu hampir rata-rata 6 sampai 8 jam gitu ya. Orang itu main gitu, nggak ada berhentinya. Bahkan anak-anak baru lahir pun sekarang megang HP gitu. Baru 2 tahun, 3 tahun tuh udah mahir itu megang HP ya. Dan yang namanya HP atau gadget itu nggak ada habisnya, karena penuh sekali hiburan, mainan ya, yang itu menjadi candu gitu. Itu bahaya itu kalau sudah seperti itu. Makanya kalau bisa disibukkan dengan hal-hal yang lain yang lebih manfaat, apalagi kalau itu di usia anak-anak ya, di usia anak-anak ya. Yang terkadang orang dewasa pun kecanduan, apalagi anak-anak kecil gitu ya. Yang berikutnya termasuk untuk menanamkan mental tadi itu melalui tadi tanamkan etika ya. Kalau tuh dia punya media sosial, istrinya atau suaminya atau keluarganya, ini penting untuk menanamkan etika ya, menanamkan adab ya. Jadi nilai-nilai kebaikan yang bisa membimbing mereka, nilai kejujuran, integritas ya, empati ya, saling menghormati, tidak memposting hal-hal yang mengundang maksiat atau fitnah ya. Dan juga perlunya filter dan kontrol ya, dari konten apa yang dilihat atau apa yang diupload, apa yang ditulis, apa yang dicatat ya. Ini perlu ada kontrol ya, perlu ada kontrol. Jangan dibiarkan. Karena banyak orang juga terjebak ya, orang mudah terjebak, apalagi kalau dia kaget ya dengan media sosial ini. Lanjut ya, lanjut. Nah, lanjut. Dari semua usaha tadi ya, dari semua usaha-usaha yang dilakukan, pembiasaan, pendisiplinan, peneladanan dan seterusnya, itu secara teori ya, secara teori menurut Imam Al-Jurjani itu akan membentuk mentalnya ya, membentuk mental, membentuk akhlaknya. Jadi karena akhlak itu adalah bagaimana keadaan jiwa ya seseorang ya, sebab dari kebiasaan tadi yang rasikhah ya, yang sudah mendarah daging, itu melahirkan perilaku gitu, dan tanpa berpikir panjang gitu, karena sudah saking biasanya gitu ya. Makanya kebiasaan itu akan mendarah daging ya, akan mendarah daging kebiasaan itu ya. Makanya teori yang paling efektif ya untuk membentuk sebuah karakter tadi itu adalah pembiasaan ya. Nah, pembiasaan yang baik akan melahirkan kebaikan, pembiasaan buruk itu juga akan melahirkan keburukan. Lanjut. Nah kemudian lagi yang harus dilakukan ya dalam menjaga ketahanan keluarga ini dan penguatan mental itu harus ditanamkan masing-masing tanggung jawab diri ya.
tanggung jawab diri ya. Jadi semua anggota keluarga itu punya tanggung jawab diri, entah itu anak, entah itu suami, istri, dan seterusnya, anggota keluarga semuanya itu sebagai ra'in ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati ya. Jadi semuanya itu punya tanggung jawab. Jadi dibiasakan untuk diberikan tanggung jawab, amanah itu. Nah amanah itu ya ditanamkan nilai bahwa semua apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita ucapkan, kita niatkan, itu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami, kalau istri itu hanya sekedar dititipi amanah, tapi nanti akan diminta itu amanah ya. Ditanamkan tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Laki-laki kepala rumah tangga itu ya, qawwamuna 'alan nisa. Makanya unik ya, dalam Al-Quran itu disebut ya, dimulai dari suami ya, ku anfusakum, itu maksudnya suami ya, diri kalian. Dan ketika dimulai dengan keluarga itu ya dari suami. Ar-rijalu qawwamuna, qawwam ya, mengikuti wazan fa'aluna, fa'al ya. Itu penekanan lebih, bukan sekedar qaimun ya, tapi qawwam, menegakkan. Jadi laki-laki itu ya sebagai kepala rumah tangga itu qawwam. Qawwam itu artinya orang yang punya tanggung jawab untuk meluruskan, menegakkan. Menegakkan apa? Itu tadi segala karakter mental yang bengkok ditegakkan. Ya. Apalagi memang ada satu rahasia juga. Karakter istri atau perempuan itu khuliqna min dila ya. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, laki-laki tadi tugasnya adalah qawwam, meluruskan jadi. Nah, cara meluruskan itu kalau dia kasar, arogan, patah. Tapi kalau dia lembek, ya, tidak tegas, dia bengkok seumur hidup. Ya. Makanya di sini juga khususnya bagi kepala rumah tangga, laki-laki harus memahami mental, karakter dari masing-masing anggota keluarga. Dibedakan antara anak laki dan perempuan itu beda, ya, cara mendidiknya. Ya. Maka oleh karena ini banyak belajar di situ. Ini sebagai bentuk tanggung jawab ya. Demikian juga istri dan juga demikian juga anak. Lanjut. Jadi ini tanggung jawab itu akan dibawa ya, dan akan dipikul di pundak masing-masing. Hatta yus'al ya. Hatta yus'al, sampai ditanya itu. Ya. Hatta yus'al ar-rajulu an ahli baitihi. Jadi kita, khususnya kita yang sebagai laki-laki ini akan ditanya itu. Di pundak kita ini ada tanggung jawab dari keluarganya, istri, anak ya. Ya, jangan sampai kita masuk surga sendirian, dibiarkan istrinya, anaknya di neraka. Itu nggak punya tanggung jawab namanya ya. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum ya. Jadi orang yang beriman itu ya nanti satu surga, dia dan juga diiringi dengan keluarganya, dzurriyyahnya. Itu akan disusulkan ya, disusulkan kelak. Jadi berkeluarga itu ya prinsipnya bukan pragmatis tadi, tidak hanya duniawi, tapi sampai nanti ke bawah ke surga semuanya gitu. Anak istrinya semua ke bawah ke surga ya. Jelas ya jamaah sekalian. Lanjut. Nah kemudian yang berikutnya lagi ya, cara untuk menguatkan mental keluarga ini juga penguatan literasi keluarga ya. Jadi budaya ilmunya dihidupkan ya, dan dikasih fasilitas, suka budaya untuk membaca, menulis, mengkaji atau mengaji ya. Itu menjadi sebuah kebiasaan itu, menambah ilmu itu. Karena permasalahan itu semakin banyak kalau kita tidak menambah ilmu, itu pincang ya. Tak mungkin orang bisa menghadapi satu masalah tanpa ilmu ya. Yang bisa mengurai masalah itu dengan ilmu. Nah inilah pentingnya terus kita belajar ya, meningkatkan literasi keluarga ini ya, supaya selalu mendapati solusi berdasarkan tadi ilmu ya. Lanjut. Kita ringkas saja ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita niatkan di dalam membentuk ya
mentalitas keluarga itu adalah sebagai wujud kaderisasi ya, sebagai wujud kaderisasi ya. Umur kita nggak panjang ya, yang meneruskan itu adalah anak cucu kita. Maka kewajiban kita menyiapkan generasi yang kuat itu tidak boleh tidak ya. Artinya kita masing-masing itu harus diniatkan dan diprogramkan ya, sehingga kita serius di dalam berkeluarga itu ya. Bukan sekedar hanya untuk keluarga biologis, tapi juga penanaman secara ideologis ya. Penguatan mental mereka, penguatan akidah mereka itu harus senantiasa terbentuk ya. Karena memang tujuan diciptakan manusia itu ya, saling berpasangan, beranak pinak, supaya dunia ini terus bersambung, dihiasi dengan dakwah dan juga tauhid, sehingga bumi itu tersinari dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu disebutkan tadi di surat An-Nahl juga sama ya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banin. Jadi Allah menciptakan kalian ya, dari diri kalian itu ada pasangan ya. Nah, kemudian dari yang berpasangan itu nanti melahirkan keturunannya ya, banin ya, wa hafada, anak cucu ya. Dan itu terus ya, itu namanya regenerasi ya. Dan kita dalam konsep pendidikan Islam itu adalah dibingkai generasi itu untuk senantiasa menjadi hamba Allah ya, menjadi hamba Allah ya, yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Kemudian yang berikutnya ya, jadi satu sisi tadi itu adalah penguatan mentalnya, sekarang penguatan spiritualnya. Nah, di dalam penguatan spiritual keluarga itu adalah bagaimana kita memperkuat hubungan hablum minallah antara keluarga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita dan anak istri kita ya, didekatkan ya, supaya mereka semakin taqarrub ilallah ya. Nah, itu butuh budaya ya, butuh budaya yang harus dibangun di dalam keluarga itu ya. Salah satunya apa ini? Budaya yang harus dibangun yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah budaya sholat tahajud ya. Bangunkan itu anak istri kalau di sepertiga malam misalkan ya, karena itu mengundang rahmat ya, artinya mengundang keberkahan gitu. Kadang kita sudah berkeluarga udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kok rasanya kering gitu ya, rasanya kok renggang gitu ya. Itu salah satunya disebabkan hatinya tidak takliful qulub ya, hatinya itu tidak saling melunak, hatinya saling mengeras, saling menjauh. Salah satunya apa? Karena dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, untuk mengundang rahmat Allah tadi, tahajud ini Nabi SAW bahkan mendoakan, rahimallahu rajulan, mudah-mudahan Allah merahmati seseorang suami qama minal laili, dia bangun dari malam, fasalla, kemudian dia salat, summa iqadha, kemudian membangunkan imra'atahu, istrinya. Jadi sekali lagi dalam penguatan budaya keluarga itu selalu ada contoh tadi, dan pembiasaan itu teorinya begitu. Ini contoh ya, Nabi memerintahkan tahajud misalkan untuk keluarga, tahajud keluarga itu didahului dengan siapa? Suaminya. Bangun dulu. Bangun dulu itu jangan langsung bangunkan istrinya, dia bangun dulu, kamar mandi, kemudian wudu, setelah wudu kemudian dia sholat dulu ya. Nah, setelah dia sholat baru setelah 2 rakaat misalkan dia kemudian bangunkan istrinya. Kenapa begitu? Jadi secara psikologis gini, jadi kalau istrinya masih tidur, suaminya udah rapi, udah wudu, udah sholat ya, udah harum ya, bangunkan. Dek, ayo mah bangun, Mi bangun. Dia ngeliat, oh suaminya udah pakai peci, udah pakai baju rapi, udah sholat ini. Nah, dia kalau nggak sholat tuh nggak enak gitu. Pertama memang nggak enak, nanti lama-lama jadi kebiasaan gitu. Anak juga sama begitu. Jangan membangunkan kita masih apa, belobokan matanya gitu ya, masih bau gitu ya. Kita sendiri malah bangun, ya kamu duluan dah yang. Nah, itu belum mengasih contoh namanya ya. Jadi selalu dalam pendidikan keluarga itu memberi contoh terdepan itu, entah suami atau istri. Nanti kalau istrinya bangun duluan juga gitu ya, hadinya juga sama begitu.
wudu, kemudian sholat, setelah sholat dibangunkan suaminya. Nah, dibangunkan suaminya. Kalau toh tidak mau bangun, nah ini cari cara. Nah, kalau cara tradisional dulu itu dicipratin air gitu ya di wajahnya. Tapi ya kira-kira kalau malah nanti tambah berantem ya jangan lah. Maksudnya ini hanya sekedar contoh, Nabi mencontohkan. Kalau dulu orang biasa nyipratin, kenapa dicipratin air itu ke mukanya supaya dia melek itu. Lah kalau misalkan ini metode kemudian digunakan malah tambah berantem, diganti, dibikinkan kopi panas. Nah itu mungkin agak ini nyambung gitu ya. Pak udah tak bikinin kopi ini, udah tak bikinin teh panas Pak, ini Pak. Orang itu kalau udah biasa ngopi, denger atau mencium harum kopi itu bangun gitu loh. Ketimbang tadi dicipratin, kalau dicipratin air malah dia marah ya digantilah metodenya. Itu hanya sekedar contoh Nabi. Kalau sudah dikasih contoh ya, suaminya udah bangun, udah sholat, istrinya bangun nggak bangun-bangun juga itu. Cari cara. Ya. Nah caranya apa tadi? Dicipratin air di mukanya gitu. Kalau enggak, ya cari cara lain gitu. Kadang orang itu sudah dibunyikan alarm aja juga nggak bangun juga, yang namanya manusia itu ya. Cari cara. Makanya di sini banyak 1000 cara ketika kita mendidik keluarga itu jangan pernah menyerah. Intinya begitu. Lanjut. Nah kemudian untuk menanamkan dan penguatan spiritual keluarga itu, jadikan keluarga itu sebagai mitra ibadah ya. Mitra ibadah. Waktunya bisa. Udah jam 9.33. Oh dikit lagi dikit lagi nih. Ya, jadi jadikan keluarga itu mitra ibadah gitu ya. Jadi teman gitu, penyemangat lah gitu ya. Penyemangat gitu. Jadi suaminya lagi males, istrinya yang menyemangati gitu. Tidak selamanya, suami itu juga manusia gitu loh. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dapat wahyu pertama, gereges badannya, gemetaran, diselimuti oleh Khadijah ya istrinya, diselimuti ya, sambil diucapkan kata-kata semangat untuk Nabi ya. Walaupun Nabi dan Rasul butuh kata semangat juga dari istrinya ya. Demikian juga sebaliknya, lagi istrinya lagi lemah atau anaknya juga lagi lemah gitu. Jadi tidak semuanya kemudian stabil itu nggak ada. Yang namanya berkeluarga tanpa konflik itu nggak ada ceritanya. Nabi juga ada konflik. Nah konfliknya Nabi itu sebagai contoh gitu. Jadikan tadi keluarga itu sebagai mitra untuk ibadah ya. Nah ini yang penting di sini ya. Jadikan mitra ya. Maka oleh karena itu ketika itu dua-duanya bermitra dalam ibadah tadi, maka ya dua-duanya dicatat kutiba fil dzakirina wal dzakirat. Dua-duanya itu didapati gelar ya dari sisi Allah, adz-dzakirin wal dzakirat. Orang yang senantiasa zikir, laki-laki yang zikir dan perempuan yang zikir. Lanjut. Nah, dan yang paling penting juga untuk menguatkan spiritual itu selalu doa ya. Karena inti syariat itu doa jamaah sekalian ya, doa. Sholat itu intinya doa ya. Semua doa ya. Jadi jangan sepelekan kekuatan doa ini ya. Karena semua usaha secara normatif kita sudah lakukan ya, tapi terkadang belum ada hasilnya ya. Maka perlu didorong dengan doa ya. Doa itu ada dua sisi ya. Satu sisi perlindungan kita supaya dilindungi. Satu sisi adalah permohonan gitu ya. Nah contoh doa perlindungan itu begini ya. Jadi dicontohkan di surat Ali Imran itu ya, ketika keluarga Imran itu melahirkan anak ya, Maryam lahir, itu didoakan dengan doa perlindungan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim ya. Jadi kami ya memohon perlindungan kepadamu dan juga dzurriyyahnya dari godaan syaitan. Perlindungan. Nabi juga sama begitu kalau membawa cucunya Hasan Husain, kalau lagi dibawa kemana gitu ya, keluar rumah, idzukuma bikalimatillahit tammati. Aku berdoa kepada Allah minta perlindungan untuk kalian berdua ya atas nama Allah yang sempurna. Itu namanya doa perlindungan gitu. Kenapa? Karena itu tadi arus negatif itu
bisa dan kapan saja itu menyerang dari keluarga, ya, entah anak, istri dan begitu seterusnya. Maka perlu doa benteng dari perlindungan. Dan sisi yang lain adalah doa permohonan, ya, minta, ya. Misalkan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya. Ini juga doa yang namanya doa permohonan. Ini untuk penguatan spiritualnya. Lanjut lagi. Banyak doa-doa dalam Al-Qur'an, ya Rabbi habli minas shalihin, ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah, ya, thayyibah, ya. Jadi banyak di dalam Al-Qur'an, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Apalagi yang usianya sudah 40 tahun ini, ya. Ada doa khusus itu di surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang usianya udah 40 tahun, ya. Itu 40 tahun itu biasanya sudah punya anak, punya cucu, ada yang sudah punya cucu gitu, ya. Dia punya orang tuanya udah sepuh, dia naik lihat ke atas orang tuanya udah sepuh, lihat ke bawah dia punya anak, punya cucu, ya. Maka untuk merangkul itu semua dalam bingkai ketahanan keluarga, bingkai syukur, dia minta kepada Allah, wa aslihni fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah dzurriyyahku, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini kalau udah usia 40 tahun apalagi. Dan yang paling penting juga yang saya ulang-ulang tadi, ya, ini tentang masalah tadi. Sekali lagi sholat ini, pokoknya sholat, ya. Ini kata kuncinya, ya. Kenapa anak-anak itu kok nakal? Kenapa anak-anak itu nggak terkontrol emosinya? Itu pasti sholatnya masalah, ya. Anak itu pasti sholatnya masalah. Atau kenapa keluarga itu kok bermasalah di sini situ? Sama, sholatnya pasti bermasalah. Sholat bermasalah itu mungkin karena sholatnya asal-asalan gitu, atau cara melaksanakannya kadang waktunya sampai keluar dari batas sholat, atau dia sholat rukun syaratnya udah terpenuhi tapi dia tidak khusyuk. Ya banyak ini komponennya sholat yang harus disempurnakan tadi itu. Atau udah khusyuk tapi sujudnya nggak benar. Ya ini. Jadi banyak komponen yang harus diluruskan tadi dan harus disabarkan tadi ketika kita mendidik anak dan keluarga kita di dalam sholat. Dan tanamkan tadi muraqabatullah tadi, ya. Jadi bagaimana muraqabatullah itu menghadirkan pengawasan Allah, ya, sebagai pengendali untuk semua istri kita, anak kita, ya, dan juga semua yang ada di dalam keluarga itu, ya. Kita masuk diskusi kan? Ya cukup, udah selesai, ya. Tayyib, ya. Wallahu alam, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Dr. Ahmad Alim atas penyampaian materinya. Ini kalau seumpamanya beliau menyampaikan sholat barusan, alhamdulillah kita di MSK itu ada kegiatan 40 hari mengejar takbiratul ihram. Oh iya. Ya, jadi para asatidz dan juga para santri kita wajibkan bagaimana 40 hari itu bisa sholat jamaah 40 takbiratul ihram di belakang imam. Baik, peserta sekalian, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini ada dua metode. Pertama, metode interaktif secara langsung. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin diskusi atau bertanya kepada pemateri kita, atau juga bisa pertanyaan dikirimkan melalui grup WhatsApp, grup seminar keluarga yang sudah kita sediakan. Mungkin untuk pertama ada dari peserta yang hadir secara offline ingin bertanya atau berdiskusi langsung, silakan untuk angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Dan panitia minta tolong untuk dikondisikan mikrofonnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi pesan dari Rasulullah itu janganlah engkau mendahulukan tongkat terlebih dahulu gitu tadi. Iya. Kalau salah ya. Nah itu kadang anak itu yang terutama di usia balita ya, di umur 5 tahun, 7 tahun anak sekarang, dia biasa bermain dengan orang yang keras kepala gitu ya.
bisa dibilang gitu ya. Terus dia meniru temennya yang mungkin kalau dibilangin itu ngelawan, bantah gitu ya. Terus kita nasihatin belum bisa gitu. Itu kita biasa diskusi dengan istri, ini anak kalau nggak dengan kata-kata keras, tegas gitu ya, itu nggak menurut gitu. Saya bilang mungkin mama yang baik-baik dulu, tapi kalau ngomong baik-baik itu belum diturutin, kecuali kita kerja keras sedikit ngomong saat itu. Ya. Saya rasa itu Bapak ada solusi bagaimana? Apa kita terus bersabar dengan berbicara baik? Apa misalkan dia mandi, itu kayak didengerin gitu, terus didiemin gitu. Begitu kita agak melatih sedikit baru mungkin diturutin gitu. Nah solusinya mungkin dari Ustaz, mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan langsung dijawab. Baik ya, jadi metode ya untuk mendidik anak. Tadi Nabi memang betul ya, bagaimana jangan kedepankan kekerasan atau angkat tongkat tadi ya, simbolnya gitu ya. Ala ahlikum atau ala ahlika ya. Itu pendekatan yang pertama, memang pendekatan jangan langsung menggunakan kekerasan atau istilahnya main fisik gitu ya. Memang boleh ya dalam syariat itu mendidik dengan fisik yang terukur gitu ya, yang terukur. Tetapi itu ada prosesnya. Contoh ya, di dalam hadis yang lain juga ketika Nabi memerintahkan muru as-sabiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinin. Jadi perintah anak-anak kalian ya supaya sholat itu usia 7 tahun udah mulai sholat ya. Diperintah aja, jadi anak 7 tahun diperintahin anak sholat. Mau nggak mau ya, yang penting perintah dulu. Jangan langsung gebukin ya. Wa idza balagha 10 sinin, kalau sudah 10 tahun fadribuhu 'alaiha, boleh kamu menggunakan fisik ya, kamu pukul dia ya. Tapi sudah 10 tahun. Nah, jarak ada dari 7 tahun ke 10 tahun kan ada di 3 tahun itu. Jadi Nabi nggak mengatakan kalau nggak mau langsung pukul, nggak boleh ya. Jadi di situ ada proses pendekatan dulu tadi yang saya bilang tadi, pendekatan persuasif atau pendekatan psikologis, kedekatan itu ya dengan bahasa-bahasa yang sejuk ya. Itu dilakukan butuh proses tadi ya. Nah Nabi membuat prosesnya tadi 3 tahun. Kenapa 3 tahun gitu ya? Coba sekarang kita hitung ya. Memerintahkan anak selama 3 tahun dari 7 tahun ke usia 10 tahun. Sehari misalkan ada sholat 5 waktu. Bapaknya bilang, ibunya bilang, nah ayo sholat nah, dulu ya. Tetap gak mau, gak apa-apa gitu. Nanti asar sholat ya nak. Tetap aja dia gak mau juga, gak apa-apa gitu. Karena dia memang ini dalam bentuk proses pendidikan gitu. Jangan langsung digebukin, nanti kalau digebukin langsung kesannya kok galak gitu ya agama ini ya. Nanti dia kesannya negatif gitu. Nah, ketika sehari 5 kali kita ini 5 kali ya, anak usia 7 tahun atau 6 tahun sudah diperintah 5 kali. Kali setahun itu udah berapa kali itu? Kalau 10 hari aja udah 50 kali itu ya. Kemudian 20 hari 100. Sebulan tuh 150 kali kurang lebih ya. Kali setahun udah berapa ya? Masa anak yang punya telinga, yang punya akal nggak tergerak hatinya? Itu loh logikanya gitu ya. Jadi pendekatan yang paling pertama dan utama tadi itu memang hukum asalnya tidak boleh langsung dengan kekerasan. Ya, tidak boleh langsung kekerasan. Maka terkadang anak itu ya berikan satu pendekatan yang positif begini ya. Kadang ketimbang dikasih hukuman dikasih reward ya. Jangan dikasih punishment dulu. Dikasih hadiah dulu. Nah, ayo sholat nak, atau nak lakukan ini nanti papa ya atau mama ya nanti kasih hadiah. Enggak apa-apa seperti itu ya. Atau ajak dengan bahasa-bahasa yang itu positif gitu ya. Ayo nak sholat nak. Atau jangan kemudian mau sholat atau enggak. Nah anak sampainya enggaknya itu ya, gitu. Jadi oleh karena itu mau berhenti atau tidak, awas. Nah
bahasa seperti itu nggak efektif itu untuk anak kita, apalagi anak-anak sekarang ini banyak pergaulan atau salah pergaulan. Jadi sekali lagi itu memberikan sanksi itu penting tadi, tapi itu nomor 2 ya, itu nomor 2. Nomor pertamanya adalah ya dengan pendekatan atau bahasa-bahasa yang lebih santun. Nanti kalau itu kita langsung pukul, itu yang sampai ke memori anak kita itu adalah kok ayah galak begitu, oh ayah ini. Memang seketika takut ya, tapi itu memori itu terkenang terus itu. Makanya kalau bapaknya suka mukul, nanti anaknya juga suka mukul gitu. Di sekolah juga begitu. Saya di rumah itu juga punya takut gitu ya. Saya udah lama itu punya TK itu ya. Anak-anak yang suka mukul temannya itu pasti saya tanya orang tuanya, ada kebiasaan memukul di rumah, pasti begitu. Udah terulang itu teori itu ya. Jadi makanya kalau anak itu kok kata-katanya kotor, itu terkadang orang tuanya nggak mengajarkan, tapi lingkungannya gitu, ke bawah ke sekolah. Nanti kalau pas liburan pasti ada kosakata baru yang jelek gitu, kadang muncul karena didapat dari mana itu? Kadang dari rumah kakeknya, kadang dari tetangganya, kadang dari lingkungannya dan begitu seterusnya. Nah tugas kita itu adalah meluruskan tadi ya, terus meluruskan dan kesabaran dan didoakan. Jadi sekali dia susah, caranya susah itu pegang lah. Makanya kenapa kalau orang baru nikah itu disuruh megang ubun-ubunnya itu ya. Ini yang bikin bandel itu di sini kadang. Ya, kalau anaknya bandel, pegang ubun-ubunnya ya, didoakan. Ya. Makanya di dalam kitab Muwatta Imam Malik itu kan, kalau orang baru nikah maka disunahkan untuk dipegang ubun-ubunnya dan didoakan keberkahan. Anak-anak juga begitu. Jadi kalau kita punya anak waktu bandel itu misalkan ya susah, pegang aja ubun-ubunnya, didoakan ya, didoakan ya Allah mudahkanlah ya Allah anak ini mudah-mudahan berhenti ya keburukannya dan sadarkanlah, sambil ditiup gitu. Mau pulang misalkan anak mau dilepas ke pondok misalkan, itu di ubun-ubunnya pegang, itu membekas kan ya, membekas ya. Karena ada hadisnya tadi di kitab Muwatta Imam Malik itu ada di situ. Saya kira itu Pak ya. Baik, jazakumullah khairan. Jadi ini jadi pelajaran ya buat wali santri ketika ngantar putranya ke pondok itu, yang diperhatikan bukan hanya snack ya Pak ya, tapi juga bagaimana mendoakan putra-putranya, dan tadi ada tips dari Ustaz Ahmad Alim agar memegang ubun-ubunnya sambil berdoa. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari salah satu peserta. Bagaimana cara mendidik anak yang sudah usia dewasa 26 tahun Ustaz, yang sudah terlanjur candu dengan gadget sementara dalam keluarga sudah cukup baik gitu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi ini ada anak yang bukan anak yang mungkin udah dewasa ya, usia 26 tahun tapi kecanduan gadget. Terus yang kedua, pertanyaan yang berikutnya, cara menghadapi suami yang senang dengan medsos TikTok namun ibadahnya bagus ya. Jadi bisa jadi senang nonton atau senang buat konten gitu ya. Jadi udah 26 tahun ya, tapi masih kecanduan. Iya, saya sudah sering melihat juga, jangankan 26 tahun, kakek-kakek 65 tahun tuh loh di masjid sambil pengajian masih main game. Saya jumpai ya, masih. Jadi makanya saya bilang tadi, gadget itu candu ya. Jadi memang candu. Ya termasuk media sosial itu juga candu. Nah, untuk mengurangi candu tadi, ya, untuk mengurangi candu itu, yang pertama yang harus diasah itu adalah cara berpikirnya dulu, worldview-nya, pandangannya dulu. Diingatkan, disadarkan. Lah kayak gitu itu kan ya, ngabisin usia, ngabisin umur. Nanti kalau ditanya Allah gimana di akhirat ya. Jadi memang pikirannya itu harus ditanamkan dulu motivasi. Kadang sudah tahu sih, udah tahu. Tapi namanya candu itu datang untuk merayu, selalu begitu ya. Maka cara yang kedua adalah dengan cara dibatasi ya, dibatasi. Sama kayak dulu candu khomer, ayat-ayat tentang khomer. Jadi di surat Madaniyah itu ya, ada dua candu itu yang tidak sembuh sekaligus yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama itu candu khomer, yang kedua candu riba.
Itu ayatnya nggak 1-2, itu sampai 3 kali tahap, sampai 4 kali tahap untuk menghilangkan candu itu. Nah, ayat yang pertama itu biasanya caranya tadi merubah paradigma berpikirnya dulu. Ya kira-kira ini kalau umur udah tua, dekat lagi juga didatangi malaikat maut kok masih mainan HP atau apa gitu. Kadang ibunya mindir gitu ya. Itu kadang dia baru sadar, oh iya ya udah tua kok masih mainan game yang nggak pantas misalkan ya. Udah tua kok mainan nonton TikTok yang nggak pantas juga gitu kan. Ya memang kayak asik kadang ya, namanya mata laki-laki itu selalu seger walaupun sudah nggak kelihatan gitu kan. Ya namanya manusia itu zuyyina linnasi hubbu syahawat ya. Maka oleh karena itu tadi pertama itu sama kayak metode Al-Quran tadi itu, pertama paradigmanya dulu diajak berpikir, diajak berdiskusi ya. Nah yang kedua itu dibatasi. Yang kedua itu dibatasi. Dibatasi itu gini, kadang mainin HP terus ya. Misalkan anaknya atau siapa saja, termasuk orang tua ya, berhak mengingatkan itu anak itu nggak ada batas waktunya, sampai tua pun harus diingatin sama orang tua. Ya, dibatasi. Bu ya sehari itu ya kalau pegang HP sejam atau 2 jam saja lah. Kalau ini kok 24 jam itu gimana tadi? Ya, jadi diingatkan, dibatasi. Sama dalam Al-Quran itu ketika orang membatasi khamr itu wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, orang langsung mabuk dulu, tapi kalau pas mau sholat jangan mabuk lah gitu ya. Jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Akhirnya mereka mulai meninggalkan khamr itu, khamr candu itu. Jadi kalau dia waktu zuhur ke asar, oh terlalu pendek. Nanti kalau mabuk pas zuhur ke asar, ini masuk dalam kategori jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Asar ke maghrib juga nggak akan mabuk orang itu. Nanti mabuknya kapan? Yang waktunya panjang gitu. Ya, waktunya panjang. Jadi sekali 2 kali aja dia mabuk sehari, dibatasi. Yang asalnya 5 waktu dia mabuk itu, atau berwaktu-waktu dia mabuk, dibatasi. Mulai berkurang, candunya mulai berkurang menjauh. Nah, baru kemudian disibukkan dengan yang lain yang positif ya, yang produktif tadi, sehingga kebiasaan lama itu bisa ditinggalkan, betul-betul ditinggalkan. Sama kayak orang candu rokok gitu ya. Itu kalau paradigmanya nggak dirubah itu sampai mati akan rokok ya. Mungkin sakratul maut dia masih merokok itu ya. Kenapa? Susah itu kalau memang paradigma cara berpikirnya nggak dirubah gitu. Memang harus dirubah gitu. Udah kiri nggak punya duit, ngutang masih merokok, ya nggak pantas caranya begitu. Cara berpikirnya diajak berpikir gitu. Sama ketika ada orang candu zina datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya mau berzina, idzan li bizina. Diajak berpikir dulu sama Nabi, nak kamu itu punya ibu kan? Punya ya Rasulullah. Kamu punya saudari perempuan, punya tante kan? Punya ya Rasulullah. Kira-kira kalau di sini orang kamu marah nggak? Ya marah. Lah kamu kalau zina kan sama perempuan itu kan bisa jadi ibunya seseorang, anak perempuannya seseorang, tantenya seseorang. Kalau kamu marah, ibumu di sini, kenapa kamu menzinai orang? Oh iya ya nggak pantas ya. Jadi muncul filter dalam diri, oh ya nggak pantas, nggak enak lah. Jadi akhirnya ketika dia melihat perempuan, akhirnya kalau mau menzinai, oh sayang ini kalau ibunya orang ya nggak pantas. Ini kan kalau berzina ini anak perempuan orang, kalau dinodai anak kita nggak rela kok, kita rela menodai anak orang. Akhirnya muncul tadi itu filter namanya itu merubah mindset paradigma dulu, kemudian dibatasi, didisiplinkan dan diganti kebiasaan baru, kebiasaan yang lain. Nah ini caranya begitu, itu efektif itu. Sudah teruji, empiris lah, teruji. Dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya kira itu saja. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, Ustaz, berhubung waktu sesi pertama sudah selesai, Ustaz, jazakumullah khairan atas pemaparan materinya. Masya Allah ini sangat bermanfaat, terutama juga bagi anak Ustaz selaku kepala rumah tangga. Baik, berhubung sesi pertama sudah selesai, kami juga mohon kesediaannya kepada pemateri untuk menerima cindera mata sertifikat dari Yayasan Ashabilul Quran yang akan diberikan oleh pembina Ashabilul Quran Bapak Marioto. Kami minta kepada panitia untuk mempersiapkan, dan juga kami minta kepada peserta untuk bersedia berdiri di tempatnya masing-masing.